Jadi saya banyak lihat banyak yang bisnisnya itu bagus-bagus ya perusahaan. Apalagi saya demen tuh megang perusahaan-perusahaan yang sebenarnya skalanya komersial ke bawah lah, SMI gitu ya, UKM lah bisa dibilang, yang mungkin asetnya masih di bawah 100 miliar gitu atau ya di bawah 50 miliar gitu. Nah, saya suka tuh biasanya lihat perusahaan dengan aset-aset segitu, karena saya banyak ambil pelajaran. Sebenarnya bisnisnya itu bagus ya, marketnya itu luar biasa ya. Saya pernah pegang satu perusahaan, dia supplier spare part motor Honda gitu. Jadi kalau teman-teman punya motor Honda ya, kata-kata mungkin punya ya motor Honda gitu ya, itu tangkinya, kemudian stepnya kayak gitu-gitulah. Nah, itu yang produksi salah satunya adalah perusahaan yang pernah saya handle gitu. Nah, tapi karena dia ini juga ini karena generasi kedua ya. Waktu itu bapaknya dari kecil yang ini ya bisnis turunan. Bapaknya merintis dari kecil, sukses dan seterusnya sampai punya beberapa lini usaha di luar core bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian mulailah bapaknya udah sepuh ya, walaupun masih ada udah sepuh, udah nggak incas langsung aja jadi komisaris gitu ya. Nah, kemudian dipegang anaknya yang jadi dirut, anaknya yang pegang, jadi ada anaknya ada beberapa gitu, jadi masing-masing dikasih bisnis, yang satu spare part, anak keduanya di bisnis di bidang kecantikan gitu gitulah. Nah, saya lihat ada mismanagement ya, jadi bisnisnya bagus ya, tapi ya itu tadi karena tidak sabar, tidak konsistensinya nggak dijalanin, akhirnya waktu itu dia kondisinya perusahaan akhirnya over leverage ya, atau utangnya ketinggian ya. Akhirnya udah gitu ya, utangnya secara nominal ketinggian, kemudian strukturnya miss ya. Strukturnya miss. Ini penting juga nih dari sisi finansial. Jadi waktu itu pinjamannya ya untuk modal kerja jangka pendek short term ya, untuk membiayai atau menambal invoice-nya dari Astra gitu, tagihannya. Jadi sebelum dibayar Astra, bank kasih finance dulu gitu ya, modelnya gitu. Nah, tapi ternyata digunakan oleh si anaknya ini untuk bandel ya, maksudnya untuk dia ada side streaming, dia justru menggunakan dananya itu untuk investasi, bikin perusahaan properti pakai duit ini. Nah, akhirnya mulai dari situ ya, nggak sabar dia pengen besar, pengen leveraging aset, yang ada malah bingung ya karena utangnya jangka pendek. Nah, uangnya masih nyangkut nih, masih jangka panjang semua di perusahaan barunya gitu, belum menghasilkan, belum generate income. Nah, bingung akhirnya bayar dari mana ya. Nah, sampai itu kondisi dari bank sebelumnya memang udah ketinggian pas kita ambil di tempat saya lah gitu. Ya, jadi kondisinya itu karena balik lagi pas dipegang bapak itu pokoknya secara bisnis waduh masih sangat-sangat bagus gitu ya, pembayaran dari Astra juga lancar ya, timingnya juga jarang molor lah, angkanya juga bagus gitu ya. Udah tinggal harusnya tinggal maintain pun aja udah kaya lah, udah cukup gitu ya. Nah, tapi karena nafsu, karena pengen buru-buru besar ya, pengen leveraging aset, yang ada malah ya leveraging aset tapi dengan cara ngutang gitu, dan ngutangnya kebesaran dan strukturnya salah. Nah, akhirnya fatal ya. Sekarang kondisinya bisnisnya diambang kebangkrutan ya. Jadi udah pindah di bank tetangga gitu ya, fasilitasnya nasabahnya kita udah tahu ada gejala-gejala istilahnya batuk-batuk, udah nggak beres nih, udah salah, kita langsung buang lah asetnya, kita lempar ke, untung ada yang mau dan nangkep. Nah, akhirnya sekarang hampir mungkin ya kalau dijual asetnya hanya yang tersisa satu rumah tinggal gitu ya. Padahal, waduh, kalau lihat asetnya tuh, itu kalau teman-teman main ke daerah Bekasi, itu si ownernya, si bapaknya terkenal lah. Jadi kalau saya sebut nama mungkin kalau yang orang Bekasi tahu gitu, emang juragan tanah di Bekasi, asetnya maksudnya banyak gitu. Tapi sekarang dikelola anaknya tadi karena konsisten, nggak sabar, akhirnya jadi sampai usahanya tutup.